Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Darmawati dari KBTK Islam Sekolah Darussalam. Ayah bunda, kita mencoba membuat labbook untuk anak-anak pada hari libur ini. Tema yang saya angkat adalah tanaman. Kemudian subtemanya adalah tanaman sayur. Subtemanya saya mengambil tanaman bayam. Di sini saya membuat judul tema dengan tanaman bayam ciptaan Allah. Biasanya di sekolah kami menggunakan visualisasi tema. Nah, di sini ada ide tema yang saya buat. Ide untuk visualisasinya adalah pop art tanaman bayam. Tema membungkus semua kegiatan yang ada di dalam sekolah. Di sini saya mau mengenalkan tema dengan 6 aspek perkembangan anak, yaitu nilai moral agama, kognitif, bahasa, motorik, sosial emosional, dan seni. Tema harus dikupas dengan sangat detail kepada anak, namun harus yang paling dekat sekali dengan anak. Kita menggunakan bahasa yang paling sederhana. Tanaman adalah tumbuhan yang ditanam. Kemudian kenalkan juga macam-macam tanaman. Tanaman sayur, tanaman hias, tanaman serelia, tanaman obat, tanaman buah, tanaman yang menghasilkan minyak, umbi-umbian, kacang-kacangan. Kemudian kita informasikan juga apa itu bayam. Bayam adalah tumbuhan yang dimakan daunnya. Di sini ada macam-macam bayam, yaitu bayam merah dan bayam hijau. Kita juga mengenalkan proses menanam bayam, mulai dari bibit, media tanamnya yang diberikan pupuk, penyemaian, pindahkan tanaman bayam ke area tanah, kemudian disiram sampai dengan panen. Lalu setelah dipanen, diolah menjadi makanan. Yang paling terdekat oleh anak adalah sayur bayam. Ketika anak-anak keluar rumah, di luar rumah juga, anak-anak juga bisa menemukan olahan makanan, yaitu keripik bayam. Bagaimana cara untuk anak menyukai tanaman bayam atau sayur bayam, makanan olahan dari bayam? Kita harus juga mengenalkan manfaat dari bayam tersebut. Bayam mengandung gizi yang dapat menyehatkan darah, sehingga tubuh menjadi sehat. Sebetulnya banyak sekali ya manfaat dari bayam, tapi kita kenalkan saja yang paling sederhana untuk anak-anak. Pada nilai moral agama, guru menginformasikan atau ayah dan bunda menginformasikan surat yang berkaitan dengan tanaman. Di sini ada surat Abasa ayat 24 sampai 32. Ayah bunda bisa membacakan untuk anak-anak. Kemudian ada hadis yang berkaitan dengan tanaman bayam, yaitu ketika makan sayur bayam atau olahan bayam, larangan makan dan minum sambil berdiri. Layas robana ahadun minkum qaimah. Lalu anak-anak juga dikenalkan doa sebelum makan. Aspek selanjutnya yaitu aspek kognitif. Selain pengetahuan tentang tema, kita juga mengenalkan numerik untuk anak-anak. Di sini ada korespondensi satu-satu. Kita menggunakan gambar untuk berhitung. Lalu ada penjumlahan. Kemudian juga ada pengurangan. Pastikan ya, kita selalu menggunakan benda atau gambar untuk belajar berhitung kepada anak. Selanjutnya adalah bahasa. Bahasa terbagi menjadi 4 kemampuan, yaitu menyimak atau mendengar, membaca, menulis, dan berbicara. Di sini kita kenalkan membaca kepada anak kosakata yang berkaitan dengan tema, yaitu seperti sayur, bayam, dan juga makan. Begitu pula ketika menulis.
kata-kata yang paling dekat atau yang termasuk dalam kosakata dalam tema. Untuk kegiatan menyimak atau mendengar, kita mengajak anak-anak untuk menonton video. Di sini ada petunjuk untuk guru atau ayah bunda. Kegiatannya adalah mengajak menonton video tentang menanam tanaman bayam, kemudian juga mengajak anak untuk menonton video Nusa Rara yang berjudul Jadi Suka Sayuran. Pastikan ya sebelum menonton video, anak-anak diajak untuk membahas peraturan agar fokus ketika menonton video. Setelah menonton video, anak-anak diajak recalling. Menonton video tentang menanam bayam, kita ajak anak-anak mengembangkan motorik. Nah, pada perkembangan motorik ini kita ajak anak-anak untuk praktek menanam bayam. Kemudian anak diajak untuk menyiram tanaman setiap pagi. Tunggu sampai panen. Ketika panen, anak-anak diajak untuk panen, lalu juga anak-anak diajak untuk mengolah tanaman bayam tersebut menjadi sayur bayam. Di sini ada bahan dan alat yang digunakan dan juga cara membuat sayur bayam. Nah, untuk memotivasi anak makan sayur bayam, guru juga harus ikut bersama anak memakan sayur bayam tersebut. Nah, kegiatan motorik selanjutnya, anak dipersilakan untuk makan sendiri tanpa dibantu oleh guru. Itu aspek motorik anak yang dikembangkan. Setelah itu aspek sosial. Pada aspek sosial, anak diajak untuk mencuci tangan sebelum makan. Anak juga diajak untuk mensyukuri rezeki dari Allah, yaitu sayur bayam. Di sini saya memberikan gambar motivasi anak untuk menyukai bayam. Nah, guru menginformasikan bahwa bayam itu enak. Selain itu, kita juga mengenalkan tokoh yang sering sekali dijumpai anak-anak yang suka juga bayam, yaitu tokoh Popeye. Kemudian aspek yang terakhir adalah aspek seni. Pada aspek seni, guru mengajarkan anak-anak untuk bernyanyi yang berkaitan dengan tema, yaitu tentang lagu menyukai sayur-sayuran. Di sini juga ada art untuk anak-anak membuat bayam. Ya, alatnya dan bahannya sudah diinformasikan, kemudian cara membuatnya. Nah, ini pola daunnya. Nah, kemudian ini adalah hasilnya. Ini terbuat dari tisu yang digulung-gulung dan diberi pewarna. Demikian kegiatan yang dapat dikembangkan untuk anak-anak di sekolah dengan tema tanaman bayam ciptaan Allah. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.